Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Frank Saputro. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai observasi virtual sebuah SMA, yaitu SMA Negeri 1 Kreteg yang terletak di daerah Wonosobo, Semarang, Jawa Tengah. Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan observasi virtual di sebuah SMA. Laporan observasi virtual ini diajukan guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu manajemen sekolah. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang ada relevansinya dengan makalah laporan ini sangat penulis harapkan. Kritik dan saran sekecil apapun akan penulis perhatikan dan pertimbangkan guna penyempurnaan makalah berikutnya. Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu dalam menyelesaikan makalah laporan ini. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan memberikan nilai tambah kepada para pembaca. Wonosobo, 28 November 2020, tertanda penulis. Latar belakang masalah. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa di bawah pengawasan guru. Keberadaan sekolah saat ini sangat menunjang proses KBM yang akan dilaksanakan. Peran seorang guru dalam sebuah sekolah sangat penting. Untuk itu, seorang guru harus tahu benar bagaimana situasi dan kondisi sekolah tempat guru tersebut mengajar. Kita sebagai calon guru merupakan calon pendidik yang nantinya berperan penting dalam mencerdaskan anak bangsa dan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Untuk itu, mahasiswa harus mengetahui lebih awal tentang kondisi sesungguhnya yang ada di sekolah, sehingga pada saat terjun ke sekolah dapat mempersiapkan dan merencanakan pelaksanaan pendidikan yang bermutu. Dalam kesempatan ini, observer ditempatkan di sekolahnya masing-masing, dahulu yaitu di SMA Negeri 1 Kreteg, sebagai objek observasi dengan beberapa pertimbangan, diantaranya memudahkan untuk melakukan observasi secara virtual. Selanjutnya, observer berusaha menuangkan hasil observer tersebut dalam sebuah makalah laporan tertulis untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah manajemen sekolah yang berjudul Laporan Observasi Virtual. Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kondisi lingkungan SMA Negeri 1 Kreteg. Yang kedua, bagaimana penerapan 8 standar pendidikan di SMA Negeri 1 Kreteg. Tujuan dari kegiatan observasi virtual di SMA Negeri 1 Kreteg. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana kondisi lingkungan SMA Negeri 1 Kreteg. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana penerapan 8 standar pendidikan di SMA Negeri 1 Kreteg. Yang ketiga, untuk memenuhi tugas manajemen sekolah. Manfaat kegiatan. Setelah melakukan observasi virtual di SMA Negeri 1 Kreteg, diharapkan dapat menjadi pendidik yang bermutu di masa yang akan datang. Metode dan teknik observasi. Adapun untuk metode yang digunakan penulis dalam penyusunan laporan observasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengamatan secara virtual. Observasi ini dilakukan oleh penulis dengan menggunakan website SMA Negeri 1 Kreteg yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto, kilometer 6, Kecamatan Kreteg, Kabupaten Wonosobo, kode pos 56371, Jawa Tengah, Indonesia. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara virtual dan juga pengalaman penulis sendiri selama menempuh pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Kreteg. Observasi tersebut meliputi situasi dan kondisi lingkungan sekolah serta penerapan standar pendidikan sekolah. Berikut hasil observasinya. Paparan data untuk nama sekolah yaitu SMA Negeri 1 Kreteg. Alamatnya berada di Jalan Gatot Subroto, kilometer 6, Kecamatan Kreteg, Kabupaten Wonosobo, kode pos 56371, Jawa Tengah, Indonesia. Visi, misi, dan tujuan sekolah. Untuk visi SMA Negeri 1 Kreteg sendiri yaitu takwa, cerdas, terampil, dan berwawasan lingkungan. Untuk misinya yang pertama yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa asing serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi secara profesional. Yang ketiga, meningkatkan potensi diri untuk meraih prestasi dalam bidang akademis dan non-akademis secara nasional dan internasional melalui pembelajaran berbasis siswa. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai budaya, daerah, dan nasionalisme. Yang kelima, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang berstandar internasional serta lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan asri. Yang keenam, meningkatkan kemandirian dan berperan aktif secara internasional dalam perkembangan dunia dari perspektif ekonomi, sosiokultural, dan lingkungan hidup.
Yang ketujuh, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pendidikan dan kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu secara sosial ekonomi yang berprestasi. Tujuan sekolah. Adapun tujuan SMA Negeri 1 Kerdek adalah meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang kompeten, berdaya saing tinggi, terampil, kreatif, dan berwawasan lingkungan. Kurikulum yang diterapkan dan prinsip-prinsip perkembangannya. Kurikulum yang diterapkan di sekolah yang kami amati menerapkan kurikulum 2013 untuk siswa kelas 10, 11, dan 12. Di sekolah ini pengembangan kurikulum sangat memperhatikan aspek sikap spiritual, sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Standar pendidikan yang digunakan. Pengertian standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan merupakan acuan utama yang mengatur tentang standar minimal yang harus terpenuhi dalam pengelolaan sekolah oleh segenap penyelenggara sekolah, yaitu guru dan kepala sekolah. Tuntutan profesionalisme seorang guru tidak hanya dari pihak pemerintah saja, melainkan juga diminta oleh pihak masyarakat yang memanfaatkan tenaga guru dalam membimbing, mengajar, dan mendidik peserta didik. Alasannya, tanpa adanya profesionalisme guru, maka akan sangat mustahil siswa dapat mencapai kualitas hasil belajar yang maksimal. Tentunya perlu secara seksama kita lakukan peninjauan kembali kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mengisyaratkan agar sekolah menerapkan manajemen pendidikan berbasis sekolah yang sering dikenal dengan MBS. Penerapan MBS ini harusnya memenuhi 8 standar nasional pendidikan, yakni yang pertama ada standar isi, yang kedua standar proses, yang ketiga standar kompetensi lulusan, yang keempat standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang kelima standar sarana dan prasarana, yang keenam standar pengelolaan, yang ketujuh standar pembiayaan, yang kedelapan standar penilaian pendidikan. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tentang desentralisasi atau otonomi daerah. Otoritas penuh yang diberlakukan pada pemerintah daerah terhadap aspek-aspek daerah membuat pengelolaan sekolah juga menjadi urusan yang diatur oleh pemerintah daerah dan banyak dijadikan ikon daerah untuk mendukung prestasi politik sang kepala daerah. Tidak sedikit sekolah yang menjadi sasaran uji coba, sasaran pembinaan, dan sasaran penilaian-penilaian tertentu yang dibutuhkan daerah dalam mendongkrak rating politiknya, seperti untuk mencapai penghargaan Adipura, sekolah sehat, sekolah berprestasi, serta sekolah unggulan. Namun semua diserahkan pemerintah pengelolaannya kepada manajer sekolah, termasuk masalah pengelolaan sumber keuangan tanpa bantuan dari pemerintah daerah. SNP atau Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan seluruh wilayah NKRI yang meliputi 8 muatan standar, yaitu yang pertama ada standar isi yang mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang kedua ada standar proses, yaitu pada satuan pendidikan merupakan pelaksanaan proses pembelajaran secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Standar kompetensi lulusan untuk pendidikan dasar dan menengah melaksanakan Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya ada standar pendidik dan tenaga kependidikan, di mana pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya ada standar sarana dan prasarana. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Selanjutnya ada standar pengelolaan. Dalam satuan pendidikan dilakukan oleh manajemen memiliki kewenangan untuk mengelola sekolah sedemikian rupa. Selanjutnya ada standar pembiayaan yang dilakukan dalam manajemen sekolah sesuai dengan standar nasional pendidikan, terdiri atas biaya investasi, bantuan pendidikan, dan biaya operasional satuan pendidikan. Selanjutnya ada standar penilaian pendidikan yang dilakukan di sekolah dasar mengacu pada sistem penilaian berkelanjutan,
yang dikembangkan oleh tim jaringan kurikulum. Standar penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Standar penilaian pendidikan yang dilakukan di sekolah dasar dilakukan melalui penilaian tertulis, lisan, dan juga praktek. Pembahasan 8 standar nasional pendidikan. Yang pertama ada standar isi. Pencapaian standar yang dilaksanakan oleh SMA Negeri 1 Kreteg di wilayah Wonosobo tidak terdapat perbedaan secara signifikan dalam menyikapi standar nasional pendidikan. Akan tetapi pada SMA Negeri 1 Kreteg melakukan sebuah pengembangan penyusunan kurikulum sehingga perlu diakomodir dalam kurikulum yang dikembangkan oleh tim. Kondisi ini merupakan penambahan dan bukan penghapusan dari acuan yang diberikan oleh BSNP dalam penyelenggaraan atau pencapaian standar isi yang dilakukan oleh sekolah menengah. Selanjutnya yang kedua ada standar proses. Penyelenggaraan standar proses yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Kreteg di wilayah Wonosobo banyak memiliki kesamaan, yaitu dalam hal penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan supervisi pembelajaran. Perbedaan antara SMA Negeri 1 Kreteg dengan sekolah yang lain yaitu dalam menarik minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya adalah dengan cara yang elegan dan memiliki ciri khas yang menjadi unggulannya, dan melalui promosi-promosi tertentu yang lebih giat dari SMA lainnya yang hanya mengandalkan popularitas dan dukungan pemerintah setempat. Yang ketiga ada standar kompetensi lulusan. Penerapan standar kompetensi lulusan yang dipersyaratkan oleh BSNP pada sekolah-sekolah memberikan batasan minimal yang harus dicapai oleh siswa dan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan di wilayahnya. Sekolah yang memberikan batasan minimal terendah menunjukkan adanya kekhawatiran bahwa sekolahnya tidak mampu untuk berkompetensi. Artinya, pendidikan di suatu sekolah atau lembaga pendidikan perlu diperhatikan daya jualnya supaya masyarakat memiliki keyakinan untuk menyekolahkan anaknya di sekolah yang bersangkutan. Standar kompetensi lulusan yang dilakukan pengelolaannya oleh manajemen pendidikan oleh SMA Negeri 1 Kreteg di wilayah Wonosobo memiliki basis adanya penekanan pada ciri khas kesenian sekolah tersebut sebagai bentuk pembedanya. Hal ini merupakan suatu upaya oleh SMA Negeri 1 Kreteg di wilayah Wonosobo dalam memberikan ciri tertentu pada lulusannya sebagai produk unggulan sekolah di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Guru dan kepala sekolah merupakan pelaku profesi yang harus menerapkan kompetensinya sebagai tenaga pendidik secara maksimal dengan memenuhi beberapa ketentuan, sehingga dapat menciptakan output yang diharapkan oleh instansi pendidikan. Untuk memaksimalkan potensi sekolah termanfaatkan dalam pengelolaannya, sekolah hendaknya memiliki tenaga administrasi yang mampu dan memahami tentang tata administrasi sekolah, sehingga tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah tidak kehilangan data tentang inventarisasi sekolah. Secara umum, SMA Negeri 1 Kreteg di wilayahnya Wonosobo memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki standar sesuai dengan BSNP dan mampu menerapkan kompetensinya secara maksimal. Oleh karena itu, pencapaian standar pendidik dan tenaga kependidikan dalam SMA Negeri 1 Kreteg di wilayah Wonosobo cukup dapat berjalan dengan baik dan teruji. Yang kelima yaitu standar sarana dan prasarana. Pengelolaan yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Kreteg di wilayah Wonosobo terhadap standar sarana dan prasarana yang dimiliki telah dapat disesuaikan dengan standar nasional pendidikan. Pelaksanaan pengelolaan yang dilakukan oleh manajemen sekolah merupakan upaya yang maksimal dilakukan untuk memanfaatkan dan merawat segala sesuatu yang bersifat milik sekolah dalam konteks sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan. Faktor lain yang sangat berperan dalam penataan sekolah agar dapat mendukung penyelenggaraan pendidikan secara maksimal adalah terpenuhinya standar sarana dan prasarana sekolah, baik yang bersifat tetap maupun tidak tetap. Sekolah hendaknya memiliki sarana dan prasarana penunjang pendidikan secara baik dan mencukupi semua kepentingan proses pembelajaran, sehingga kegiatan yang dilakukan akan memberikan hasil yang maksimal serta dapat mencapai tujuan pendidikan di sekolah maupun tujuan secara umum tentang kualitas lulusannya. Yang keenam ada standar pengelolaan.
Standar pengelolaan oleh SMA Negeri 1 Kerdek di wilayah Wonosobo telah memiliki standar nasional pendidikan dan dapat memberikan pengalaman khusus bagi peneliti dalam mengamati dan meneliti semua yang telah dilakukan oleh manajemen sekolah. Pengelolaan yang dilakukan menunjukkan telah berjalan dengan baik dan maksimal, meskipun masih ada beberapa hal yang harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan tidak bersifat mengintervensi penyelenggara sekolah dalam memanajemen sekolah. Yang ketujuh ada standar pembiayaan. Standar pembiayaan dalam pengelolaan oleh SMA Negeri 1 Kerdek di wilayah Wonosobo secara umum telah memiliki orientasi untuk memberikan sebaran pembiayaan sesuai dengan prioritas masing-masing dalam beberapa item pembiayaan. Pelaksanaan RKAS oleh kepala sekolah dan bendahara dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab dan tidak dilakukan hal-hal yang menyimpang dalam pembayaran gaji, honor kegiatan, serta pembelanjaan barang. Standar pembiayaan yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Kerdek di wilayah Wonosobo berdasarkan BSNP tidak terjadi perbedaan. Keuangan sekolah akan sangat tergantung dengan keterbukaan dan ketepatan penggunaan anggaran oleh manajemen sekolah dan bendahara dalam melakukan pembelanjaannya. Apabila bagus pengelolaannya, maka akan terkesan bagus juga penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut. Pencapaian yang dilakukan secara umum sudah baik dan tidak terdapat penyalahgunaan anggaran. Yang kedelapan ada standar penilaian. Pelaksanaan standar pengelolaan penilaian yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Kerdek di wilayah Wonosobo telah dilakukan secara kondusif dan memiliki langkah-langkah yang terencana. Dimulai dari persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut, di mana persiapan yang dilakukan dengan membentuk tim, menyusun kisi-kisi, dan menyusun soal secara rapi dan jelas. Pencapaian standar penilaian yang diterapkan di SMA Negeri 1 Kerdek di wilayah Wonosobo lebih mendorong pada siswa untuk mampu menuntaskan KKM yang telah ditetapkan. Sebagaimana penilaian yang dilakukan oleh sekolah hendaknya terencana dan prosedural untuk dapat memberikan upaya yang maksimal dalam menarik kesimpulan tentang hasil belajar siswa baik penjenjangan kelas maupun dalam penentuan kelulusan. Pendapat tersebut mengukuhkan bahwa pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Kerdek di wilayah Wonosobo sesuai dengan keinginan dari penyelenggaraan pendidikan pada umumnya. Selanjutnya mengenai keadaan fisik sekolah SMA Negeri 1 Kerdek. Yang pertama, luas tanahnya yaitu total sekitar 9.170 meter persegi. Yang kedua, jumlah ruang kelas ada sekitar 18 ruang kelas. Yang ketiga, ukuran ruang kelas yaitu masing-masing sekitar 144 meter persegi. Yang keempat, bangunan lain yang ada diantaranya yang pertama ada perpustakaan luasnya sekitar 216 meter persegi. Kemudian 3 laboratorium yang luasnya sama yaitu 96 meter persegi. Ada laboratorium biologi, laboratorium kimia, dan juga laboratorium fisika. Kemudian 2 laboratorium yang memiliki luas sama yaitu laboratorium komputer dan laboratorium bahasa dengan luas 72 meter persegi. Selanjutnya ada ruang guru yang luasnya sekitar 216 meter persegi. Selanjutnya ada ruang pemimpin atau ruang kepala sekolah yang luasnya 72 meter persegi. Selanjutnya ada tempat ibadah dengan luas sekitar 135 meter persegi. Yang selanjutnya terakhir yaitu ada ruang tata usaha yang luasnya ada sekitar 169 meter persegi. Adapun lapangan olahraga, terdapat 3 jenis lapangan olahraga dengan luas total sekitar 648 meter persegi. Jenis lapangannya yaitu lapangan voli, lapangan basket, dan lapangan futsal. Jenis bangunan yang mengelilingi sekolah adalah perumahan, perkebunan, dan perkantoran. Perumahan tersebut adalah perumahan Siono, sedangkan salah satu kantor adalah kantor Dwane Putra Transport. Yang kedua, mengenai kondisi lingkungan sekolah terbagi menjadi 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu SMA Negeri 1 Kerdek berada di lokasi yang tenang dan aman. Dikatakan demikian karena sekolah ini berada di lokasi yang jauh dari pusat keramaian seperti pasar atau pusat hiburan. Selain itu, jarak jalan raya utama dengan ruang kelas cukup jauh. Karena itu, siswa terhindar dari polusi suara atau kebisingan saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Aspek yang kedua, sekolah ini pun jauh dari kawasan industri atau pabrik. Dengan demikian, SMA Negeri 1 Kerdek terhindar dari polusi udara, polusi air, limbah beracun, dan potensi bahaya kesehatan lainnya. Aspek yang ketiga,
Ditinjau dari lokasinya, SMA Negeri 1 Kertek berada di tempat yang strategis. Akses transportasi dapat dicapai dengan mudah karena hanya berjarak 100 meter dari jalan utama menuju kota, yaitu Jalan Wonosobo Perakan. Jalan menuju sekolah relatif lebar sehingga memudahkan penyelamatan dalam keadaan darurat, misalnya jika terjadi kebakaran atau kondisi kedaruratan kesehatan. Aspek yang keempat yaitu untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan telah dilakukan berbagai upaya, antara lain sebagai pembatas lokasi dibangun pagar tembok yang cukup tinggi, ruang-ruang sekolah dilengkapi dengan AC, di teras depan kelas dibuatkan tempat duduk baik yang berupa tembok pembatas maupun bangku. Halaman dan bagian pinggir lapangan upacara ditanam pohon-pohon peneduh. Terakhir, untuk keselamatan bangunan, gedung-gedung sekolah dilengkapi dengan penangkal petir dan APAR. Kemudian ada fasilitas sekolah. Yang pertama ada perpustakaan. Perpustakaan berukuran 2 kali ruang kelas di mana cukup menampung berbagai macam buku referensi. Selain itu, di sebelah ruang perpustakaan juga ada ruang khusus untuk pengurus OSIS SMA Negeri 1 Kertek. Yang kedua ada laboratorium. Terdapat 5 jenis laboratorium, diantaranya laboratorium bahasa, laboratorium komputer, laboratorium fisika, laboratorium kimia, dan juga laboratorium biologi. Yang ketiga ada ruang BP. Guna mengefektifkan pembimbingan dan konseling, disediakan satu ruang dengan luas sekitar 100 meter persegi yang terbagi atas ruang tamu dan administrasi serta pelayanan konseling. Yang keempat ada ruang serbaguna. Ruang serbaguna cukup luas. Selanjutnya ada ruang tata usaha. Ruang tata usaha terletak bersebelahan dengan ruang kepala sekolah dan ruangannya bersih, rapi, dan nyaman. Yang keenam ada ruang UKS. Jumlahnya sekitar satu ruang, kemudian luas ruangnya sekitar 80 meter persegi. Adapun untuk toilet, SMA Negeri 1 Kertek dilengkapi dengan toilet dalam jumlah dan kualitas yang cukup. Toilet disediakan untuk guru dan siswa yang masing-masing dibedakan untuk laki-laki dan perempuan. Tiap toilet dilengkapi dengan kloset jongkok, bak air, gantungan baju, dan pengharum ruang. Untuk kebersihan toilet ditunjuk petugas khusus dengan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga atau cleaning service. Petugas membersihkan toilet minimal 2 kali sehari. Adapun lain-lain ruang selain yang disebutkan di atas adalah aula, ruang kepala sekolah, ruang sidang, ruang ekstrakurikuler, gudang, kantin, dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai karakteristik peserta didik. Yang pertama ditinjau dari aspek fisik. Dalam perkembangan fisik pada usia 15-18 tahun, pertumbuhan remaja cenderung cepat. Perkembangan fisik remaja jelas terlihat pada tungkai dan tangan, tulang kaki, serta otot tubuh berkembang pesat. Dari segi penampilan saat berada di lingkungan kelas, peserta didik pada umumnya sudah memakai seragam yang sesuai dengan tata tertib sekolah, yakni Senin sampai Selasa memakai seragam OSIS berwarna putih dan juga abu-abu, sedangkan hari Rabu memakai seragam identitas SMA, pada hari Kamis mengenakan batik, dan hari Jumat memakai seragam pramuka. Untuk siswa yang mengikuti pelajaran olahraga dianjurkan untuk membuat 2 macam sepatu, yakni sepatu olahraga dan sepatu hitam. Kemudian aspek intelektual. Pada aspek ini, para remaja sudah memiliki pola pikir sendiri dalam menyelesaikan masalah-masalah kompleks maupun abstrak. Para remaja tidak lagi menerima informasi apa adanya, tetapi mereka akan memproses informasi tersebut serta mengadaptasikannya dengan pemikiran mereka sendiri. Kemampuan berpikir formal operasionalnya mulai berkembang, dapat berpikir logis dalam berbagai gagasan, proses berpikir mulai formal dan mulai muncul ide-ide walaupun terbatas. Bahasa sendirinya mulai berkembang dan mulai tertarik untuk belajar bahasa asing. Sedikit demi sedikit anak mulai menggunakan bahasa asing dan mampu mengaplikasikannya. Dalam aspek intelektual, ini dapat dibuktikan siswa melalui beberapa prestasi yang pernah diraih, baik prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Yang ketiga yaitu aspek sosial emosional. Memiliki keterampilan sosial untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari. Keterampilan-keterampilan tersebut meliputi kemampuan berkomunikasi, di mana peserta didik sudah mampu bagaimana cara berkomunikasi kepada orang yang lebih tua, sebaya maupun yang lebih muda dari mereka, menjalin hubungan dengan orang lain, mendengarkan pendapat atau keluhan dari orang lain, memberi atau menerima feedback, memberi atau menerima kritik, bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku, mulai juga bekerja sama dan melibatkan dirinya dalam masyarakat. Kemampuan memahami orang lain sudah mulai berkembang, sifat egoisnya mulai hilang dan timbul gerakan mandiri. Mulai
berkembang ke arah remaja yang ditandai dengan adanya minat peserta didik emosi pada remaja masih labil karena erat hubungannya dengan hormon. Mereka belum bisa mengontrol emosi dengan baik. Dalam satu waktu mereka akan kelihatan sangat senang sekali, tetapi mereka tiba-tiba bisa langsung menjadi sedih atau marah. Contohnya, pada remaja yang baru putus cinta atau remaja yang tersinggung perasaannya, emosi remaja lebih kuat dan lebih menguasai diri mereka sendiri daripada pikiran yang realitas. Saat melakukan sesuatu, mereka hanya menuruti ego dalam diri tanpa memikirkan risiko yang akan terjadi. Yang keempat yaitu aspek moral. Pada umumnya siswa sudah memiliki sopan santun dan cara yang baik dalam berkomunikasi dengan orang yang lebih dewasa. Namun ada pula peserta didik yang memiliki caranya sendiri dalam berkomunikasi, sehingga jika dinilai dari segi pandang orang yang lebih dewasa akan terlihat sedikit tidak sopan. Hubungan guru antar siswa sudah harmonis, begitu pula antar siswa tidak ada perkelahian. Setiap pagi siswa yang datang wajib berjabat tangan dengan guru, dan bagi siswa yang tidak memakai seragam yang sesuai dengan tata tertib akan dicatat oleh petugas kesiswaan dan akan diberi sanksi dari pihak sekolah. Jika melanggar tata tertib sekolah lebih dari 1000 poin akan di drop out atau dikeluarkan. Yang kelima mengenai aspek spiritual. Kegiatan spiritual peserta didik tergantung pada masing-masing individu. Sebagian dari mereka ada yang mengikuti kegiatan rohis sebagai tambahan ekstrakurikuler mereka. Alasan mereka mengikuti kegiatan tersebut ialah untuk menambah teman dan mempertebal iman, supaya tidak terjerumus ke hal-hal negatif. Dan pada hari Jumat, sholat Jumat akan diwajibkan jika pada guru agama tertentu. Kemudian yang keenam ada latar belakang sosial budaya. Mayoritas latar belakang keluarga peserta didik adalah pegawai negeri, tetapi ada juga yang berasal dari luar Jawa, misalnya dari Papua. Mereka yang berasal dari luar Jawa biasanya karena program pemerintah untuk pemerataan. Hal ini bisa dicermati berbeda dengan program pertukaran pelajar. Terakhir yaitu kesimpulan. Dari pengamatan atau observasi virtual mengenai kondisi lingkungan dan penerapan 8 standar pendidikan yang ada di SMA Negeri 1 Kerdek, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang penting bagi para siswa dan pengajar, sehingga dapat memahami dan tanggap mata pelajaran yang akan diajarkan. Adapun tujuan pendidikan yaitu meliputi 1. Standar nasional pendidikan yang berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Yang kedua, standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Yang ketiga yaitu standar nasional pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Jadi dengan adanya standar-standar pendidikan ini, para siswa akan mendapatkan fasilitas-fasilitas pendidikan untuk menambah pengetahuan para siswa dan dapat bersaing dengan siswa lain untuk meraih prestasi dari tingkat provinsi, nasional, maupun internasional. Berikut beberapa dokumentasi yang didapatkan secara virtual mengenai kondisi lingkungan SMA Negeri 1 Kerdek. Gambar ada yang menunjukkan mengenai prosesi serah terima jabatan kepengurusan organisasi. Kemudian ada gambar mengenai beberapa tenaga pengajar, kemudian beberapa gambar yang menunjukkan tempat-tempat seperti perpustakaan, kemudian ruang BK, dan juga taman baca siswa. Sekian yang dapat saya presentasikan mengenai observasi virtual SMA Negeri 1 Kerdek. Banyak kesalahan dan kekurangan pada laporan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.